Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pada pagi hari ini puasa yang ke-17 Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya bisa melaksanakan puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya, salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah dan letakkan semua kita nikmati ini. Yang tiga kalinya, mari kita awali dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan apa menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hadiniyah talaban ridhoillah bisyawati Rasulillah wa li kulli din shariha ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 14. Soal madza taqulu ba'da tasyahudil akhir. Madza apa yang taqulu kamu ucapkan ba'da tasyahudil akhiri, setelah tasyahud akhir. Apa yang kamu ucapkan setelah tasyahud akhir? Jawab, usolli, saya bersolawat. Usolli, saya bersolawat. Alan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqulu, maka kemudian saya mengucapkan. Fa'aqulu, maka kemudian aku mengucapkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah,
Sholli berikanlah rahmat ala sayyidina kepada Sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Kama shallaita sebagaimana kau berikan rahmat, kama shallaita sebagaimana kau berikan rahmat ala Sayyidina Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan kepada keluarga Sayyidina Ibrahim. Wa barik dan berikanlah keberkahan, wa barik dan berikanlah keberkahan ala Sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Kama barakta sebagaimana kau berikan keberkahan ala Sayyidina Ibrahim kepada Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan kepada keluarga Sayyidina Ibrahim. Fil alamina di dalam semua alam. Fil alamina di dalam semua alam. Innaka sesungguhnya engkau itu hamidun, dat yang terpuji, majidun yang agung, majidun yang agung. Ini bagian sholawat Nabi dan keluarganya. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
ampuh ini kalau buat ngeruqyah saya biasanya pakai ini ngeruqyah. Dicoba ngeruqyah itu total berat, tapi pagi muntah-muntah repot. Nah, sholawat yang disampaikan di dalam sholat ini khususnya pakai yang ini, sholawat Ibrahimiyah ini, yang sudah disampaikan pada dari Nabi Muhammad SAW. Pun umpamanya terjadi sampai Allah masalah Sayyidina Muhammad itu sudah sah, langsung salam itu boleh sudah. Boleh. Kami menambah kesunahan di dalam melaksanakan sholat itu. Diwoco ya nambah pahala, nambah kesunahan, enggak diwoco tidak berdosa. Ini definisi dari sunnah itu sendiri. Nah biasanya setelah itu kan salam bil alam innaka majid. Kalau sebelumnya ini ada soal berikutnya itu sekalian aja gitu. Soal mada karena artinya sudah bisa semua. Mada apa yang takulu kamu ucapkan ba'dat tasyahudi setelah tasyahud wassolati dan sholawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab aku ucapkan Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu itu a'udzu aku berlindung. Sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu. Min adzabil qabri dari azab kubur. Dari azab kubur. Wa min adzabin nari dan dari azab neraka. Wa min adzabin nari dan dari azab neraka. Wa min fitnatil masiihid dajjal dan dari fitnahnya al-masihud dajjal. Dan dari fitnahnya masihud dajjal. Allahumma ya Allah, ighfirli ampunilah aku, ma qaddamtu atas dosa yang dahulu yang saya dahulukan, dahulu juga boleh. Wa ma akhortu dan dosa yang akan datang. Wa ma dan dosa asrartu yang saya sembunyikan.
wa ma'alantu dan dosa yang saya nampakkan. A'lantu ngedeng itu nampakkan. Anta adapun engkau itu al-muqaddimu dat yang qadim dahulu. Wa antal dan engkau itu al-muakhiru dat yang akhir. Cepetan. Masa anta adapun engkau itu al-muqaddimu dat yang qadim, dat yang dahulu. Wa anta dan engkau itu al-muakhiru dat yang akhir. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali engkau. Illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku maghfiratan, dengan ampunan. Maghfiratan, dengan ampunan. Min indika, dari sisimu. Min indika, dari sisimu. Warhamni, warhamni, dan curahkanlah kasih sayangmu kepadaku. Warhamni, dan curahkanlah kasih sayangmu kepadaku. Innaka, sesungguhnya engkau. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, naukit itu anta engkau. Anta engkau itu al-ghafur, dat yang memberikan ampunan. Dat yang memberikan ampunan atau dat yang banyak pengampunannya. Al-Ghafur. Dat yang banyak pengampunannya. Ar-Rahimu, yang maha pengasih. Pengasih, penyayang. Allahumma ya Allah,
Rabbana, duh Tuhanku. Atina, berikanlah kepadaku. Atina, berikanlah kepadaku. Fid dunya, di dalam dunia, hasanatan, kebaikan. Hasanatan, kebaikan. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat. Dan berikanlah aku di dalam akhirat hasanatan, kebaikan. Wakina, dan jagalah aku wakina, dan jagalah aku adzaban nari, terhadap azab neraka. Terhadap azab neraka. Panjang ya tulisan ini, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hampir tuntung sholat anunya ya. Hampir selesai kafiahnya. Setelah kita membaca sholawat Ibrahimiyah, nilainya tadi apa? Kesunahan Ibrahimiyah. Kalau pas tarawih kayak Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Muhammad, langsung salam cepat tuh. Boleh. Itu bacanya itu. Saya diprotes saat itu, Pak, bagaimana pelafalan Sayyidina di dalam sholat? Apakah itu dibenarkan? Nah, kita sebagai seorang yang menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Rasulullah SAW, ya, kalaupun kita memanggilnya ya kasih Sayyidina lah. Jangan sebatas Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu pasang Sayyidina, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah pernah tanya, bagaimana cara saya bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu memang Rasulullah mengatakan, ya tidak mungkinlah dirinya itu mengatakan Sayyidina, itu tidak mungkin lah. Ya, kita sebagai umatnya ya patut saja kita memanggilnya itu pakai Sayyidina. Monggo masa mau Mbak Mani ini, Mbak Min, ditanya, anaknya ditanya sama orang namanya Huda, bapakmu sapa jenenge ngene. Takok langsung, mosok ora kowe Pak Min ya saru ya. Ini jangkar namanya. Kurang toto, kurang adab. Maka dipasang Sayyidina. Rasulullah bertanya itu, jawab Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Itu pernah Rasulullah mengatakan seperti itu, tidak memasang Sayyidina, tapi kan itu di dirinya yang menyampaikan. Masa kita ditanya orang itu, namamu siapa? Namaku Mas siapa? Jadi mengagungkan dirinya sendiri kan juga patut. Kecuali orang lain itu ya wajar-wajar saja. Itu salat Ibrahimiyah. Kemudian sampai innaka hamidum majid, baru doa
soal yang kedua tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil masih dajjal. Ada yang berbeda dengan anak-anak itu, ada sedikit beda sedikit, tidak apa-apa. Allahumma ya Allah, ini a'udzu. Ini kan bentuknya fi'il mudhari. A'udzu, aku berlindung. Berlindung darimu Engkau ya Allah dari azab kubur. Siapa yang bisa menghindar kalau azab kubur itu nanti terjadi? Susah, tidak bisa menghindar. Saya pernah diprotes, Pak, di kubur itu saya yakin orang-orang itu nggak balik itu karena enak. Ya enak, ya mana, ya tergantung. Kalau memang itu bisa menjawab apa menjadi pertanyaan malaikat mungkar nakir, ya selamat. Dan gambaran surga itu sudah disediakan, kalau calon tempatmu di sini sudah nampak. Tapi ketika ini tidak bisa jawab, ya remuk duluan itu, nggak bisa pulang. Yang sudah kadung dapat nikmat, ya nggak mau pulang, karena menunggu tempat yang bakal ditempati itu di surganya Allah Ta'ala. Gambaran sudah kelihatan. Nah, bagi mereka yang nggak bisa menjawab, kubur semakin menjepit hingga tulang belulang ini remuk. Maka suatu ketika mayat itu mati, idza kharajat ruhu minal jasadi wa madha bi salasati ayyamin. Ketika ruh ini keluar dari jasadnya dan berlalu dalam waktu 3 hari, maka ruh ini minta izin kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, idzanli, berikan izin kepadaku. Aku pengen ziarah, pengen ngelihatin jasadku dikubur. Allah berikan izin, ya tak izini, diberikan izin. Akhirnya malam yang ketiga itu roh datang ke kubur. Hanya di pintu gerbangnya saja sudah ngeliatin jasadnya itu mengalirkan darah dari mulutnya keluar, dari telinganya keluar darah. Akhirnya nangis, wah, aduh, jasadku. Saat itu mengalirkan darah sehingga tangisan yang terjadi itu, andai kata manusia mendengarkan tangisannya roh itu bisa tuli semua, gak tahan mendengar ceritanya itu. Di mana jasadmu yang dulu cantik, di mana jasadmu dulu ganteng, sekarang kamu kondisinya seperti itu, mengalirkan darah, nangis. Akhirnya di malam hari yang kelima kembali minta izin sama Allah Ta'ala, ya Rabb, idzanli hatta anzura jasad fi qabri. Aku minta izin ya Rabb, pengen melihat jasad di kubur. Oleh Allah Ta'ala diizin lagi. Saat itulah tangisan semakin menjadi kuat dari hari yang ketiga, malam hari yang ketiga, karena darah yang mengalir ini sudah bercampur dengan nanah, keluar dari hidungnya, dari mulutnya, dari matanya, telinganya, keluar. Tangisannya bertutur. Sehingga ucapan dikeluarkan kayak awal tadi, mana jasadmu dulu yang bagus, yang cantik, yang ganteng, sekarang apa daya? Keluar darah busuk seperti itu, nangis. Di malam hari yang ketujuh minta lagi, ya Allah, ya Rabb, aku minta izin ingin melihat jasadku. Saat itulah tangisan semakin kuat di hari yang kelima, karena saat itu yang dilihat belatung, cacing,
kemudian kolot jengking itu sudah merayap memakan jasadnya. Tangisannya luar biasa. Nah itulah sebabnya kenapa itu di malam-malam malam hari yang ketiga, malam hari yang kelima, yang ketujuh ini diadakan suatu wasilah, ya selamatan lah, bahasa Jawanya selamatan, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Nah, siapapun yang melaksanakan selamatan di situ malam hari yang ketiga, maka Allah akan ampuni sampai malam hari yang kelima. Di malam hari yang kelima Allah ampuni sampai malam hari yang ke-7. 7 hari ditambah lagi sampai malam hari yang ke-40. Ketika melaksanakan 40 sampai nanti di malam yang 100, terus siklus yang ada yang sering kita jumpai di masyarakat kita ini. Sampai ketika melaksanakan selamatan 100 hari, maka ini jasad atau roh ini akan diampuni sampai di 1000 harinya. Nanti sampai mendak, sampai begitu. Itu banyaknya fadilah. Walaupun ada yang protes, wah itu bid'ah itu, ya biar aja mengatakan bid'ah. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, ini gaweannya orang-orang Wahabi itu seperti itu, bid'ah kan. Nah itu kembali pada min adzabil qabri. Maka di dalam suatu riwayat mal mayyitu fil qabri, tidak ada satu mayit yang dalam kubur ilah musyabbih, kecuali diserupakan. Seperti apa? Kalau goriki, seperti orang yang tenggelam. Tolong, minta tolong itu. Al-mutawwis yang minta tolong. Karena saat itu perjalanannya mati itu kayak orang mimpi itu. Kenapa kok banyak orang di rumah? Kok sedih-sedih? Kenapa aku kok dimandikan? Kenapa aku kok dikafani? Itu belum menyadari bahwa dirinya mati, itu belum roh itu. Masih mengalami mimpi kematian. Sampai dihantarkan kubur itu masih belum terasa. Kenapa banyak orang yang mengikuti di belakangku dengan pakaian, dengan wajah yang begitu menampakkan kesedihannya. Sampai dimasukkan ke liang lahat itu belum terasa kalau dirinya mati, belum. Baru ketika ini dimasukkan dulu, kemudian ketika itu dimiringkan dengan kondisi hidung diciumkan di tanah, ditimbun 7 langkah kaki ini sudah dari orang yang mengantarkan pulang, baru ini terasa kok bau tanah, tangannya meraba, kok dingin. Pak tolong Pak. Ternyata aku bukan mengalami mimpi, tapi mengalami kematian yang nyata. Dan al-mutawwis yang dimintai tolong siapa? Min abihi, dari bapaknya, aumihi, dari ibunya, awaladi, dari anak-anaknya, sodikihi, atau teman-temannya, asikoh, yang dapat dipercaya. Itu tak tolong. Jadi yang masih hidup ini ada kesempatan memberikan pertolongan kepada yang hidup. Maka jangan sampai hanya memberikan pertolongan di momen-momen tadi, tapi tiap hari, tiap waktu habis sholat kita doakan. Nah, bagi anak yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka bisa menjadikan asbab sempitnya kehidupan seorang anak. Selagi tarkud doa alal walid yudikul aisyah alal walad, meninggalkan doa bagi orang tua, entah itu yang masih ada atau sudah tiada, maka bisa menjadikan sebab sempitnya kehidupan seorang anak.
sekarang kita rasa nih kira-kira aku ini selalu mendoakan orang tua atau tidak. Kok kehidupanku seperti ini, kira-kira gimana? Ini introspeksi diri. Nah, kalau saja orang yang sholat itu lupa masih ada ancaman seperti itu, apalagi yang tidak sholat. Dipastikan ini nggak mungkin bisa melakukan doa. Nah, padahal kalau kemarin saya sampaikan bahwa sholat itu merupakan ijabatu doa, diijabahnya doa. Nah, kalau nggak sholat ya kapan dungu nih? Kan nggak tahu. Kemudian wa min adzabin nari, dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari Engkau ya Allah dari adab neraka. Ini sudah nggak bisa dikisahkan adab neraka itu. Kalau memang itu perjalanan di kuburnya ini sudah diadab, maka menuju akhir di akhirat ini akan lebih berat. Maka dalam satu istilahnya, man naja minhu wa ma ba'dahu aisaru wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang sudah selamat dari azab kubur, maka perjalanan yang lebih jauh menuju akhirat ini akan lebih mudah. Laksana seorang manten baru nggak kerasa orang isu kelawang itu seperti manten anyar, tahu-tahu kiamat gitu aja, tidak terlalu begitu menunggu lama. Tapi bagi orang yang diadab terus waktunya itu nggak nyampe gebui terus. Maka istilah tadi faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka perjalanan jauh akan lebih berat. Azab benar macam-macam isinya. Maka kita berdoa seperti itu sebelum salam, diupayakan selalu mendoakan untuk diri kita sendiri. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini sudah diundang sama Israel. Sudah menghadirkan sapi dari India untuk memotong itu untuk persembahan dajjal supaya cepat keluar. Selesai berarti dunia ini nanti akhirnya. Kalau sampai dajjal keluar, ya sudah. Dajjal itu kemampuannya luar biasa diberikan Allah Ta'ala. Andai kata itu menjadikan seorang yang mati bisa hidup, mengaku dirinya sebagai Tuhan, coba hidupkanlah mbah-mbah saya yang namanya ini. Tahu-tahunya oleh Dajjal ini ya di bim salabim jadi muncul mbahnya itu. Kemudian mau minta makanan apapun yang ingin anak disediakan. Aku minta korma sediakan, sediakan. Memang diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala seperti itu. Dan itu menjadi fitnahnya orang-orang. Makanya ada satu riwayat itu, nanti ketika Dajjal itu tiba, ikat, apa jangan sampai keluar rumah anak-anak dan istrinya. Khawatir tidak tahan apa yang menjadi fitnahnya Dajjal itu. Di musim kemarau dia mampu memberikan air dan sebagainya. Luar biasa Dajjal dan lain sebagainya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Selalu kita berdoa, zikir. Maqaddam tu dosa-dosa yang dhisik, yang dahulu, wa ma'akhirtu dosa yang keri, artinya dosa yang akan datang. Karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Ta'ala. Sebesar apapun kesalahan, sebesar pun dosa yang dimiliki seorang hamba, ini masih besar ampunannya Allah. Maka saya katakan kemarin, surga itu tidak hanya untuk orang
yang baik-baik saja, tapi juga untuk orang yang ahli maksiat sekalipun, tapi ketika hendak meninggal dunia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha dan diterima taubatnya. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang, ahli maksiat, ini tidak usah seperti itu. Siapa tahu di penghujung hidupnya, hatinya ternyata diberikan hidayah, kemudian taubatnya dengan taubatan nasuha, itu kan diterima taubatnya. Karena Allah itu tadi kan Al-Ghafur, At-Tawwab, situ. Lu kok cek enak maksiat sombong, itu kan kuasa ilahi, kuasa ilahi. Wa ma asrartu wa ma alantu, dan dosa yang kami sembunyikan, kami rahasiakan, dan dosa yang kami tampakkan. Antal muqaddim wa antal akhir, Allah itu zat yang qadim dahulu tapi tidak ada permulaannya. Akhir juga tidak ada akhirnya. Nanti dari kiamat itu, setelah dunia ini hancur, ini tinggal pembesar-besar malaikat saja, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Tinggal pembesar malaikat itu. Akhirnya malaikat Israel ini disuruh mencabut nyawanya teman-temannya sendiri itu, dicabuti, cabut. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hei Israel, masih ada yang hidup. Hingga malaikat Israel itu mencari sampai ujung timur, ujung barat, dicari kemana-mana. Gak ada ya Rob, semuanya sudah mati. Masih ada. Gak sadar kalau dirinya sendiri. Akhirnya karena sudah mumet, jadi kata tidak ada ya Rob, masih ada. Kamu sendiri. Sekarang cabut dirimu sendiri. Dicabutnya. Ketika mencabut orang sendiri itu nangis luar biasa, ya Allah, begitu sakitnya ternyata keluarannya roh itu. Kalau tahu ini rasa sakitnya roh keluar dari jasad, mungkin saya akan pelan-pelan. Gak ngerti masalah malaikat mati itu, belum bisa, malaikat penjabut nyawa itu belum merasakan mati masalahnya. Ini aku bisa akan berdiri. Di mana itu suratan takdir yang ada mati, pasti tabrakan mati, tenggelam mati, nah itu di saat itulah ya dicabut nyawanya. Akhirnya setelah itu dicabut keluar, baru Allah Ta'ala perintahkan lagi dihidupkan kembali. Yang pertama kan dihidupkan yang malaikat Israfil, langsung tiup sangkakala, sangkakala langsung tumbuh seperti cabai, apa itu, toge itu dikasih hujan langsung tumbuh. Apa itu? Tulang ekornya itu kan, tulang ekor dari manusia ini yang tidak rusak, satu-satunya jasad kita yang menjadi bibit-bibit nanti tumbuh. Pertumbuhan sangat besar sekali, akhirnya himpitan desakan saat itu luar biasa, matahari sudah pendek sekali, semuanya dalam kondisi telanjang. Bagaimana ini telanjang? Rasulullah menceritakan bahwa di hari kiamat nanti kondisi orang itu telanjang, sehingga istri Aisyah mengatakan, wih, laweku, artinya malu, andai kata kelihatan kemaluannya. Namun saat itu tidak ada urusan mata melihat ke bawah, tidak ada. Yang ada mata itu menatap ke arah ke atas, meminta supaya ada kejelasan keputusan Allah Ta'ala mau dikemanakan kita ini di masa nanti. Hingga akhirnya ada berpikiran, kita ini kan punya Abul Basar, yaitu Nabi Adam. Cari Nabi Adam.
dicari sekian tahun, 500-an tahun dan satu riwayat itu, ketemu dimintai tolong. Mbah Adam, sampai itu kan Abul Basar bapaknya menungso. Coba sampai itu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kami semuanya, mau dikemanakan kami ini. Apa jawaban Mbah Adam? Maaf, saya tidak bisa. Sebab perbuatankulah kalian semuanya menjadi sengsara. Umpama dulu Nabi Adam tidak kena bujukan rayu dari iblis, karena anak turunnya di surga. Tapi kan tidak demikian. Memang itu semua adalah skenario dari Allah Ta'ala. Yang dilakukan iblis terhadap Nabi Adam itu Allah tahu. Tapi kan Allah memang sudah mengatakan pada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan Adam dan Adam menjadi khalifah di bumi. Nah, bagaimana caranya Allah Ta'ala itu harus mengeluarkan Nabi Adam kalau tanpa ada kesalahan? Ya akhirnya ketika itu iblis masuk ke dalam surga, setelah diusir itu, Allah kok nggak tahu? Ya tahu. Jadi biarkan saja, karena ini skenario supaya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu. Nah akhirnya karena Nabi Adam tidak sanggup, kemudian disuruh nyari Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak sanggup karena pernah berdoa untuk menenggelamkan manusia. Terjadi tsunami. Jadi tsunami tidak hanya sekarang, dulu dahsyat sekali sampai bumi ini tenggelam. Karena pengakuan dirinya saya banyak dosa, malu sama Allah Ta'ala. Karena pernah menenggelamkan makhluk hidup yang ada di bumi, kecuali yang beriman yang ikut pada dirinya. Cari Ibrahim. Ketika itu ketemu Ibrahim pun begitu. Nabi Ibrahim dimintai tolong dengan syafaat, tidak bisa. Alasannya Nabi Ibrahim ini pernah berbuat bohong. Ya berpura-pura sakit di saat diajak berburu untuk mencari persembahan di Raja Namrud saat itu. Akhirnya apa? Ketika dia minta pertolongan tidak bisa, cari Musa. Karena Nabi Musa itu mendapatkan julukan Kalimullah. Ketemu Nabi Musa, pun Nabi menjawab, tidak bisa, aku malu. Karena aku pernah membunuh manusia, dipukul semisal langsung mati gitu kan. Dari anak buahnya Fir'aun tadi itu. Kemudian disuruh lagi buat kamu cari Isa, karena punya predikat Ruhullah. Ketemu Nabi Isa, Nabi Musa kembali malu lagi. Aku tidak bisa, malu aku ini dipuja sebagai anak Tuhan, karena bapaknya tidak ada. Nabi Musa itu kan tidak punya bapak. Nah sekarang ada yang melahirkan tanpa bapak, dianggap kayak Nabi Isa, ini kan repot. Bisa. Akhirnya karena ketidaksanggupan dari nabi-nabi sebelumnya tadi, termasuk terakhir Nabi Isa, cari Rasulullah Nabi Muhammad. Baru ketika ketemu Nabi Rasulullah, Rasulullah sujud kepada Allah Ta'ala, minta diberikan pertolongan, keputusan mau dikemanakan umat manusia saat itu nanti. Akhirnya syafaat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan syafaatul ummah. Besar-besar syafaatnya, baru para nabi-nabi yang diberikan syafaat, para rasul, para ulama itu baru bisa memberikan syafaat. Karena syafaatul ummah. Nah, sampai mana tadi? Antal muqaddimu antal akhir. Allah itu zat yang qadim, awal tapi tidak ada pendahulunya. Ya muncul dengan sendirinya gitu aja, tidak diawali dengan kesenyapan, tidak ada. Kalau kita ini kan di awal tidak ada.
kemudian menjadi ada, kemudian mati. Kalau Allah itu enggak. Akhir kehidupan nanti setelah rusak dunia ini, Allah lah yang masih hidup. Dan akhir Allah itu enggak ada, akhirnya terus. Allah itu tidak berakhir. Akhir kehidupan tapi tidak ada akhirnya. Oh, ini angel. Ini tauhid tersebut ini. Awal tidak ada awalnya, akhir juga tidak akhirnya. Kalau manusia itu kan ada kesunyian, ada kesenyapan, kemudian baru ada, kemudian mati. Allah kan tidak seperti itu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak dan perwujudannya. Itu dan makna dari la ilaha illallah itu. La ilaha la ma'buda fil mawjudi fil haqqi. Tidak ada zat yang wajib disembah dalam wujudnya secara hak illallah atau illa anta, kecuali engkau. Illallah juga bisa yang di makna secara awal, la ilallah di awal tadi. Nah, ada seorang ulama Ibrahim Al-Wasiti ini pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu dia megang ketika berada di Arafah pas mauquf. Itu memegang 7 batu. Kemudian dia mengatakan ayyatuhal ahjar isyadi anni aqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Batu, saksikan nih, aku katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sebagai saksi batu 7. Akhirnya Ibrahim ini tidur mimpi. Lah dalam mimpinya itu seolah-olah hari kiamat itu terjadi. Akhirnya Ibrahim ini dihisab dan ternyata hasilnya Ibrahim ini harus dimasukkan dalam neraka. Digiringlah para malaikat ini menuju neraka. Ketika itu masuk di pintu pertama, tiba-tiba satu batu ini nutup pintu. Sehingga oleh para malaikat batu ini mau diangkat. Gak ada kemampuan. Sudah menuju pintu yang lain. Sampai 7 pintu dari neraka ini semuanya tertutup oleh batu yang dibuat saksi tadi. Nah, kita ini kan malah tasbih dengan bahan plastik, mau kelep langsung kelep. Lah, ketika ini sudah tidak ada jalan menuju pintu surga neraka tadi, akhirnya Ibrahim ini dibawalah di hadapan Allah Ta'ala, di mana Allah mengatakan kamu batu ini bersaksi dan menyaksikan atas kesaksian Ibrahim, yaitu tidak ada Tuhan selain aku. Maka aku bersaksi bahwa kesaksian dia ini aku terima. Dan akhirnya dimasukkan ke surga. Di surga itu pas masuk itu tutup lagi pintunya, belum terbuka. Maka datanglah ini kalimat la ilaha illallah itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya pintu surga terbuka. Maka ada syairnya itu kuncine surga kan miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la la
penjelasan la ilaha illa anta faghfirli, ya Allah ampunilah aku maghfiratan indika, dengan mendapatkan ampunan dari sisimu, warhamni, dan berilah kasih sayang kepadaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi ampun, ar-rahim, masih maha pemberi kasih sayang. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan akhir di akhirat juga hasanah, dan peliharalah atau jagalah, lindungilah oleh adab benar dari adabnya neraka. Oh, panjang. Dan tanyaan? Pak, itu kalau artinya apa itu Pak? La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan selain engkau. Hah? La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta, tidak ada selain engkau. Subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanaka, maksud engkau, ini sungguh aku, kuntu aku, itu minadz dzalimin, dari orang-orang yang zalim. Pengakuan diri kita ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ini pengakuan diri kita. Banyak kita ini berbuat zalim, menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya, itu namanya zalim. Dan ini ternyata diri kita ini yang sesungguhnya Allah ciptakan untuk beribadah, banyak lalainya. Maka pantutlah kita banyak berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu Pak, itu kalimatnya waktu Nabi Nuh, maksudnya Allah yang dalam Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus. Itu kan doanya Pak ya. Iya. Rasanya itu. Lau umpamanya Nabi Yunus itu sudah mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tidak bakal dimuntahkan dari perutnya ikan itu. Ya karena asbab itulah akhirnya Allah Ta'ala keluarkan dari ikan itu. Jadi kedalimannya yang dilakukan Nabi Nuh, ya, saat itulah kisahnya kan panjang, kisah Nabi Nuh itu. Ada lagi? Cukup ya? Enggak ada, ini cerita aja tadi masalahnya, cerita aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo sangu lunga kaji, barokai Kanjeng Nabi, mugi Allah ngijabahi apa sing dijaluki. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
زدنا علما نافعا وارزقنا فهما الحمد لله كرها ونعوذ بك من النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإحسان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وكل عمل صالحاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل